Keluar kalian. Enak keluar kan? Goyang lah dia bang. Cepet aku ini.
Mas.
7 atau 5 bangunan ataupun kenapa dibangun masjid di situ gitu loh. Iya. Jadi begini, saya jadi anggota DPRD pada tahun 2009. Pada waktu saya jadi anggota DPRD, saya kebetulan dulu bukan ketua DPRD, jadi ketua Banggar. Dulu boleh dipilih. Maka saya dipilih menjadi ketua Badan Anggaran DPRD Kota Batam periode 2009-2014. Pada waktu saya dipilih, saya kan keliling nih, apa sih yang mau saya buat rakyat ini tentang anggaran ini? Karena saya ketuanya gitu, keliling, sampailah ke Masjid Pancasila yang hijau itu ya, apa sih namanya? Bisa dapat ya? Masjid Pancasila yang di itu kan, yang muka kuning. Enggak, di Batu Haji tuh, yang hijau tuh. Kan Masjid Pancasila ada 3 sini, satu Sungai Oh Panas, iya. Al-Kausar, Al-Gufron. Al-Gufron. Pancasila. Pada waktu itu kebetulan Jumat, saya sholat, banyak nggak muat. Yang sholat itu saya lihat orang-orang berpakai seragam kerja di proyek, mereka masih jalan. Itu sholatnya waktunya singkat, sepertinya dari imamnya, dari khotibnya sebenarnya sudah diatur gitu. Dimulai di saya, bisa tak ya saya ciptakan satu masjid di kawasan industri situ, untuk bangun satu masjid untuk menampung saudara kita yang ingin beribadah, terutama sholat fardu Jumat itu. Sholat fardu mungkin bisa variatif. DPRD tidak berjalan juga, ya 2010 saya bertanding jadi wakil wali kota. Waktu juru akhir lah, saya bisa memanggil lahan BP Batam. Boleh tak beri lahan kepada saya? Saya mau bangun satu masjid, cukup lumayan lah. Di mana aja? Karena permasalahan sholat Jumatnya bukan hanya di daerah situ aja. Di mana ada CPR, menurut saya akan jadi masalah. Saya dikasihlah tanah waktu itu 2 hektar. Lokasinya itu 2 hektar saya suruh desain. Makanya desain Pak, kalau ini mau kapasitas di atas 10.000, ini sepertinya parkir susah nanti karena pinggir jalan. Saya datang lagi ke BP, boleh tak kasih saya sisa tanah di semua itu? Dikasihlah kira-kira 4,2 hektar. 2011 saya dilantik, 12-13 tanah itu sudah saya dapat. Karena saya wakil wali kota kan tidak pemutus. Lagi-lagi kendala lagi gitu. Dan Allah mengizinkan 2015 saya bertanding menjadi wali kota, terpilih saya bersama masyarakat. Pada waktu itulah mulai terpilih langsung saya tahun pertama saya minta dianggarkan agar dibangun masjid juga di sana. Saya tak tahu terjadi permasalahan minyak dunia yang jatuh. Masih ingat ya? Minyak dunia jatuh, semua kegiatan industri turun semua. Tapi saya tidak mengurangi niat saya bangun itu, tetap kita bangun. Maka kita bangunlah, kita minta desain lah masjid yang besar. Kenapa masjid besar? Karena saya ingin menampung seluruh mereka kerja di CPR itu nanti bisa di situ. Nah, jadilah desain itu. Desainnya putusnya sampai 5-6 bulan juga. Saya minta kalau boleh ruang utamanya kalau ada tiang, gimana caranya? Kalau terlalu banyak tiang, ini kan menghalang satu khotib atau siapapun di mimbar untuk menyampaikan pidatonya atau tausiahnya gitu loh. Ada desain lah yang tidak ada tiang ya. Dan saya minta kapasitas besar, alhamdulillah ya. Kedua parkirnya kenapa minta besar? Karena semua orang Batam rata-rata punya mobil. Apalagi nanti kalau pengunjung apa yang mau datang sholat bukan orang asli situ. Mungkin nanti sak nasional sudah tahu bahwa itu ada masjid besar, orang akan datang pasti pakai mobil. Kalau pakai mobil maka tempat parkirnya besar, karena pinggir jalan tidak mencukupi. Maka saya minta 2 lantai lah ya, 3 termasuk kubah lah ya. Saya minta desainnya betul-betul, tidak pasti masalah. Maka terjadilah. Setelah itu kenapa masjidnya ini? Sekalian jawab aja ya.
boleh Pak ya, mirip dengan Masjid Nabawi Pak. Apa aja kemiripannya itu Pak? Iya. Itu kenapa masjidnya bermotif atau watak atau coran seperti masjid di Madinah? Ya kira semua orang kalau dia naik haji dia akan tahu itu. Kalau dia tahu, dia datang ke Batam melihat masjid ada seperti Nabawi, tentu dia akan bercerita. Ke Batam ada masjid seperti Nabawi. Artinya mempromosikan wisata religi ini tidak sulit. Kenapa? Karena dia sudah tahu, datang ke Batam, orang terbenak ini akan teringat terus. Karena nggak susah ingatnya, karena semua Muslim yang punya kemampuan dia akan haji atau umroh. Artinya ke Batam kalau dia tak tahu nama Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, dia hanya akan berbicara, ke Batam ada masjid seperti Nabawi. Insya Allah orang Batam tahu. Artinya tujuan dia mudah disampaikan dan orang mudah juga ingat. Maka kita bangunlah beberapa menara seperti di Nabawi. Kalau kubahnya tidak seperti Nabawi, kubahnya seperti yang di Turki. Turki ada masjid biru, masjid yang usianya sudah sampai 700 tahun nih, kayaknya 700 ya, tapi masih kokoh. Maka itu modifikasi antara Nabawi dan yang di Turki. Artinya kita bangun sesuatu yang unik lah. Tujuan itu pasti berhadapan ke Islam lah. Tapi yang kita maukan di samping saya membangun itu ada faedah lain yang bisa menghidupkan ekonomi Kota Batam, yaitu wisata. Maka kita campur dua ini menjadi satu sehingga nanti terkesan orang lain. Kalau mau lihat masjid di kayak Turki ada di sana di Batu Haji, mau lihat Nabawi ada di sana gitu. Sebenarnya bisa narik wisata. Tujuannya itu. Yang lainnya kita berharap masjid itu betul-betul sempurna. Karena Batam yang saya bangun hari ini tidak hanya industri perkapalan, kali kapal, industri dan lain-lain, tapi industri pariwisata juga kita hidup. Oke, Pak, untuk selanjutnya Pak, bisa jelaskan Pak detail luas bangunan, cukup berapa kendaraan, berapa jemaah, keadaan penuh dan juga saat pandemi seperti ini Pak, berapa banyak bisa nampung Pak? Kalau luas tanahnya sama kita tahu lebih kurang 4 hektar lebih, 4,2 gitu lah ya. Kalau luas bangunan dari laporan desainnya itu lebih kurang 114 meter ya. Itu 3 lantai mungkin ya. Ada parkir, ada ruang sholat utama dan ada lantai 2 nya. Lantai 2 ini dibagi 2 lagi. Lantai utama 1, lantai utama 2. Utama 1 untuk ibadah, 2 cadangan untuk ibadah. Kalau ini penuh, tapi sampai hari ini belum ada yang penuh. Maka kegiatan masyarakat di ruang utama kedua dan ada di atasnya lagi, dan itu belum selesai. Tentunya kita berharap dengan kapasitas yang bisa sampai 25.000 jamaah dari semua lantai, utama, nomor 2 dan atas, tentu kita menghitung jumlah parkirnya akan besar. Kalau 3 orang saja bawa 1 mobil, berarti 25.000. Kalau full dibagi 3, berarti ada 8.000 mobil. Nah, kita anggap sajalah 10%-nya. Berarti ada 1.000 mobil. Kemampuan di bawah cuma sekitar 300 lebih aja ya, 300 lebih mobil. Tentu di sekitarnya juga bisa menampung. Tapi menurut saya kalau datang saja 300 mobil, 1 mobil bawa 4 orang kan sudah sekian ribu. Mungkin membeludaknya jamaah saya kira sebagai kegiatan yang khusus saja mungkin. Karena ada sholat Id atau ada kegiatan Islam yang lainnya mungkin. Intinya menurut saya perkiraan untuk warga Batu Haji Saguling ini sudah tercover. Karena ke depan masjid itu akan saya sempurnakan lagi. Karena desain utuhnya bukan itu. Ini baru setengah. Utuhnya nanti akan lebih sempurna. Termasuk kelilingnya pohon, air segala macam keliling itu kita bangun. Betul-betul jadikan wisata religi untuk Kota Batam. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Kenapa Pak pakai nama Sultan Mahmud Riyad Shah itu sebagai nama masjid raya ini Pak? Iya, Kepri ini semua juga kita tahu Batam ini daerah Melayu. Daerah Melayu ya ada budaya Melayu harus kita kembangkan. Kebetulan Sultan Mahmud Riyad Shah ini baru dapat penghargaan dari Presiden ya, menjadi pahlawan nasional yang terakhir salah, belum ada yang lain. Sebagai Kepri terakhir. Maka tidak salahnya karena namanya Sultan Mahmud, keturunannya inilah yang menyatukan seluruh Kepri. Kerajaannya ada di Riau Lingga tapi di Lingganya.
Kan raja yang dulu ada di sana. Yang lain itu kan bawahan daripada kerajaan itu sendiri. Maka kita gunakan nama pahlawan yang baru diangkat oleh atau diresmikan oleh atau diberikan oleh presiden kepada rakyat Kepri. Sultan Mahmud Riyayat Shah. Dan sebelum saya beri nama, saya sudah minta izin kejuriannya di Lingga. Alhamdulillah suratnya sudah. Pak, kalau untuk menaranya Pak itu berapa tingkat Pak, dan sampai saat ini apakah terbuka untuk umum atau tidak Pak? Tinggi menara ada lebih kurang 99 meter. Itu ada lebih kurang 21 lantai. Sebetulnya waktu buka awal saya sudah coba sendiri. Nah waktu itu kita sudah buka ke umum. Tapi rupanya karena operasionalnya belum bisa kita sempurnakan, waktu itu belum COVID, maka waktu itu masih buka tutup. Tapi semenjak COVID kita tutup karena takut nanti menjadi kluster baru itulah sama orang COVID sendiri. Tapi nanti kalau setelah selesai semua, insya Allah akan kita buka kembali. Dan tahun depan mudah-mudahan sudah mulai kita renov lagi, meskipun tidak banyak, tapi akan saya mulai. Karena penghijauan sama jaluran air itu harus saya selesai. Nah, Pak, satu lagi Pak, dan yang terakhir Pak, butuh berapa lama Pak untuk pembangunan Masjid Sultan ini Pak? Iya, itu kebetulan menang PT Adikarya itu sekitar 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun sudah jadi. Itulah kondisi hari ini. Karena keuangan juga terbatas, tapi saya sudah bilang Pak Yu yang ngurus ada Cipta Karya. Kalau boleh tahun depan dan mulai kita tambah lagi, kita ingin sempurna. Sebelum akhir jabatan saya berharap masjid itu sudah selesai. Karena kita ada bangun satu lagi masjid, renovasi Masjid Agung. Ini akan saya pugar juga ya. Tahun ini juga, tahun depan juga, tapi dua-duanya. Karena wisata haji ini juga bisa menarik perhatian wisma mancanegara dari Malaysia dan negara Brunei ke sini. Ya, alhamdulillah Masjid Sultan ini suatu kebanggaan bagi kita masyarakat Kota Batam. Apalagi di Kecamatan Batu Haji, kami sebagai warga Batu Haji tentu kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan di sini. Jadi kita sangat bangga sekali. Nah, kesannya setelah melihat ini masjid secara langsung untuk pertama kali dan juga untuk kesekian kalinya seperti apa kesannya? Iya, kesannya sangat luar biasa. Kita bangga dan kami juga tahu bahwa masjid ini juga termasuk masjid terbesar di Sumatera. Dan ketika kami dulu waktu peresmiannya kita hadir juga di sini, jamaah sangat ramai sekali ketika masjid ini ada bisa dilaksanakan untuk sholat berjamaah. Kita ramai berbondong-bondong untuk melaksanakan kegiatan, juga ada tabligh akbar di waktu itu. Termasuk kegiatan hari-hari selalu diramai jamaah untuk berkunjung. Bahkan banyak yang berfoto-foto, berselfie-selfie. Kita lihat di status di Facebook, Instagram, itu luar biasa. Ini kebanggaan, masjidnya besar, ada seperti di Madinah, luar biasa. Pengunjung ramai, setiap hari pun ramai di sini, buat keluarga. Nah, bagi Bapak sendiri apa yang paling menarik di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini? Yang menarik pertama ini di pinggir jalan. Dan kelihatannya megah betul besar, dan yang luar biasa ini ada payung ini. Payung ini kalau kita ke Madinah, orang melaksanakan haji dan umrah, itu biasanya ini ada di Madinah. Kami juga pernah di Aceh juga ada Aceh. Di sini di Sumatera, di Batam, kita melihat ini ada payung ini menjadi satu pesona yang sangat luar biasa. Oke, harapannya dengan keberadaan masjid ini? Harapan kita mudah-mudahan masjid ini, setahu kita masjid ini yang dianggarkan oleh PBD Kota Batam, yang disahkan oleh Pemko dan DPRD. Harapan kita masjid ini juga merupakan salah satu ikon Kota Batam. Harapan kita mudah-mudahan dengan keberadaan masjid ini mengajak umat Islam untuk memahami tentang agama, dan umat Islam nanti mampu untuk menampilkan nilai-nilai keislaman itu dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat kita menjadi kehidupannya bisa akur, guyup, dan menampilkan nilai-nilai agama itu. Insya Allah Batam akan terwujud menjadi kota bandar dunia yang madani.